Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Hikmah TV yang dimuliakan Allah. Satu ketika Sayyidina Ali karamallahu wajah mengatakan dengan untaian kalimat yang indah, barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin maka dia beruntung. Barang siapa yang hari ini sama seperti hari kemarin maka dia merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin maka dia terlaknat. Sahabat Al-Hikmah TV yang dimuliakan Allah, qaul atau perkataan Sayyidina Ali ini menggambarkan bentuk progresivitas yang harus dilakukan setiap harinya dan dalam setiap aspek. Misalnya mereka yang hari ini lalai dalam sholatnya, maka di hari berikutnya sholatnya harus lebih baik lagi. Mereka yang belum bisa bersedekah hari ini, maka keesokan harinya harus bisa bersedekah. Mereka yang belum bisa berkata-kata baik, sering menyakiti saudaranya, keesokan harinya harus bisa berkata-kata yang baik. Begitupun dengan hal-hal perbuatan lainnya. Sehingga akhirnya tidak ada celah sedikit pun bagi umat Islam untuk tidak melakukan kebaikan. Melakukan perbuatan lago atau bahkan sampai perbuatan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan proporsional. Siang hari dimaksimalkan untuk mencari rezeki serta karunia Allah, dan malam harinya dimaksimalkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat ke-73, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahar litaskunu fihi wa litabtagu min fadlih wa la'allakum tashkurun. Dan karena rahmatnya dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya. Maka dalam ayat ini, sebagai seorang muslim kita diajarkan untuk memaksimalkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memberikan batasan dari setiap aktivitas dan memaksimalkannya adalah bagian daripada menghargai waktu. Waktu yang Allah berikan untuk mengistirahatkan jiwa, raga, dan pikiran agar bisa tetap fokus dan konsisten menjalankan perintah Allah di hari berikutnya, serta waktu yang Allah berikan untuk mencari rezeki dan karunia Allah pun harus kita maksimalkan. Sahabat Al-Hikmah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 3 hal penting yang perlu kita fahami terkait pemahaman yang keliru saat menghargai waktu. Yang pertama adalah menunda-nunda ibadah karena kepentingan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maun ayat ke-4 sampai ke-5, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman bukan kepada orang-orang yang tidak melaksanakan salat,
melainkan juga kepada orang-orang yang melalaikannya. Maka ini membuktikan betapa menghargainya Islam terhadap waktu. Sudah diatur sedemikian rapih dan tertib oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi syariah yang harus ditegakkan. Bahkan sampai detail waktu dengan pelaksanaannya. Namun sayangnya kepentingan akan syariat hari ini mudah dikalahkan oleh kepentingan pribadi yang sifatnya duniawi. Panggilan atau seruan Allah tidak dianggap penting dibandingkan dengan panggilan kepala perusahaan, panggilan manajer, dan lain sebagainya. Dengan berbagai ungkapan, tanggung, sebentar lagi kan meetingnya selesai. Dipanggilnya juga tidak lama. Dagangannya sedang ramai pelanggan dan lain sebagainya. Seolah mereka akan hidup selamanya, padahal perkara akhirat sebagaimana kutipan hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Ibnu Umar, dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah engkau akan mati besok. Sahabat Al-Hikmah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu bukan hanya sholat saja. Begitupun dengan syariah yang lain. Namun dalam ayat ini kenapa hanya sholat yang Allah sampaikan? Karena sholat adalah tiangnya agama.